Hai Sobat Fakta, mari kita bahas tentang sebuah mobil. Bukan sembarang mobil ya, ini bukan kotak krem tanpa jiwa yang dirancang oleh komite untuk mengantarmu dari rumahmu yang membosankan ke pekerjaanmu yang lebih membosankan. Tidak, ini adalah pahlawan sejati. Ini adalah Toyota AE86. Pada tahun 1980-an, semua produsen mobil beralih ke penggerak roda depan. Itu lebih murah, lebih praktis, kata mereka. Namun Toyota melakukan sesuatu yang brilian. Untuk model Corolla Levin dan Sprinter Trueno generasi kelima mereka mempertahankan tata letak mesin depan, penggerak roda belakang ala jadul. Itu adalah mesin yang sederhana, ringan, dan seimbang sempurna. Itu adalah mobil yang dibuat untuk dikendarai, bukan hanya untuk bepergian. Mereka mungkin tidak tahu saat itu, tetapi Toyota secara tidak sengaja menciptakan sebuah mahakarya. AE86, atau Hachiroku seperti yang dikenal di Jepang, yang berarti 86, tidak terlalu bertenaga. Sama sekali tidak. Mesin 4 IGE 1,6 liter kecilnya menghasilkan tenaga kuda yang sederhana. Kamu tidak akan memenangkan banyak balapan drag, tapi tenaga, seperti yang kita semua tahu, tidak ada artinya tanpa kendali. Dan kendali adalah di mana AE86 benar-benar unggul. Mobil ini ringan, beratnya di bawah 1 ton. Ia memiliki sasis yang komunikatif dan limited slip differential. Itu adalah resep untuk kesenangan murni, tak bercampur. Sebuah mobil yang berbicara kepadamu melalui jokmu. Yang membuatnya benar-benar istimewa adalah aksesibilitasnya. Ini bukan supercar eksotis yang tidak bisa didapatkan dari Italia. Ini adalah Corolla. Harganya terjangkau, andal. Seorang anak muda dengan sedikit gairah dan tidak banyak uang sebenarnya bisa membelinya. Mereka bisa belajar mengendarainya dengan benar, mendorongnya hingga batasnya tanpa perlu memenangkan lotre untuk memperbaikinya jika terjadi sedikit masalah. Itu adalah mobil sport demokratis, sebuah mesin yang membawa sensasi berkendara kepada massa. Itu adalah kanvas kosong, menunggu pengemudi untuk melukis kisah kecepatan dan adrenalin mereka sendiri di jalanan gunung Jepang yang berliku. Awal yang sederhana ini adalah kunci legendanya. Itu tidak dirancang di terowongan angin untuk mengejar waktu putaran di Nürburgring. Itu lahir dari formula yang sederhana dan jujur ringan, penggerak roda belakang, dan mesin yang responsif. Itu adalah mobil yang menghargai keterampilan daripada kekuatan kasar. Itu mengajarkan generasi pengemudi seni mengendalikan mobil, tarian halus gas dan kemudi. Itu adalah mobil pengemudi sejati sebelum istilah itu menjadi kata kunci pemasaran untuk segala sesuatu dengan sabuk pengaman merah. Dan bab terbesarnya belum ditulis, bukan di lintasan balap, tetapi di jalur tuch yang gelap dan berliku. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang bagus. Drifting, seni melaju menyamping, dengan gaya. Sebelum menjadi olahraga motor global dengan sponsor besar dan mesin asap, itu adalah tindakan pemberontakan di jalanan gunung Jepang. Dan senjata pilihan para pionir ini, kamu menebaknya. AE86, distribusi bobot 50-50 yang sempurna, bagian belakangnya yang lincah, dan penanganannya yang dapat diprediksi menjadikannya alat terbaik untuk pekerjaan itu. Mudah untuk memulai drift, dan yang lebih penting, mudah untuk mengendalikannya. Mobil itu terasa seperti perpanjangan dari tubuh pengemudi sendiri, mitra yang bersedia dalam balet kecepatan tinggi. Satu orang, lebih dari siapapun, bertanggung jawab atas koneksi ini. Namanya Kiichi Tsuchiya, satu-satunya Drift King. Dia bukan pembalap istimewa, dia adalah pembalap jalanan yang mengasah keterampilannya di tuch. Dia memilih AE86 karena sasisnya yang brilian. Dia menunjukkan bahwa kecepatan bukan hanya tentang melaju lurus. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa cara tercepat melalui tikungan seringkali adalah dengan mobil benar-benar menyamping, ban menjerit, senyum lebar di wajahnya. Dia membuat drifting keren, dan dengan demikian, dia menjadikan Hachiroku sebuah legenda di dunia balap bawah tanah. Kesederhanaan mobil ini adalah kekuatan terbesarnya di arena ini. Karena tidak terlalu bertenaga, pengemudi harus menggunakan momentum dan teknik untuk membuatnya meluncur dan mempertahankan drift. Kamu tidak bisa hanya menginjak gas dan berharap yang terbaik seperti di mobil muscle besar yang canggung. Kamu harus presisi, kamu harus memahami fisika perpindahan bobot dan cengkeraman. Mengendarai AE86 menyamping adalah ujian keterampilan yang sesungguhnya. Itu memisahkan amatir dari seniman. Itu adalah mobil yang mengajarkan para ahli dalam bidang ini, menjadi teks dasar untuk seluruh olahraga drifting. Reputasi ini dengan cepat menyebar. Saat drifting muncul dari pegunungan dan kelintasan balap,
AE86 berada di garis depan. Itu menjadi patokan, mobil yang ingin dikalahkan semua orang. Bahkan ketika mobil yang lebih bertenaga dan modern muncul, Toyota kecil ini tetap bertahan. Itu adalah simbol pengemudi purist. Sebuah pernyataan bahwa keterampilan pengemudi lebih penting daripada angka tenaga kuda. Itu membuktikan bahwa kamu tidak perlu dompet tebal untuk menjadi raja tikungan. Yang kamu butuhkan hanyalah Toyota ringan, penggerak roda belakang, dan banyak keberanian. Tepat ketika kamu berpikir Hachiroku tidak bisa menjadi lebih keren, muncullah serial manga dan anime yang akan melambungkannya ke status superstar otomotif. Tentu saja, saya berbicara tentang Initial D. Kisah ini berpusat pada seorang anak laki-laki pengantar tahu yang rendah hati bernama Takumi Fujiwara. Setiap pagi, dia akan mengendarai Sprinter Trueno IE86 hitam putih. Ayahnya yang sederhana naik turun melewati jalur gunung Akina yang berbahaya. Dia tidak mencoba menjadi pembalap. Dia hanya mencoba untuk tidak menumpahkan air di cangkir yang diletakkan ayahnya di tempat cangkir. Metode pelatihan jenius untuk mengemudi yang mulus. Premis sederhana ini menangkap imajinasi jutaan orang. Tiba-tiba, AE86 bukan hanya mobil, itu adalah karakter. Itu adalah pahlawan underdog, Panda Trueno yang, di tangan pengemudi berbakat, bisa mengalahkan mesin yang jauh lebih bertenaga dan mahal seperti Nissan Skyline GT-R dan Mazda RX-7. Anime ini dengan indah menggambarkan apa yang sudah diketahui oleh pengemudi dunia nyata. Senjata rahasia AE86 adalah keseimbangan dan kelincahannya di tikungan tuj yang sempit dan berliku. Itu mengubah konsep mengemudi teknis menjadi pertempuran dramatis berisiko tinggi yang bisa membuat siapapun bersemangat. Dampak Initial D, dan saya tidak mengatakannya dengan enteng, sangat besar. Itu memperkenalkan AE86 dan budaya balap tuj Jepang kepada audiens global yang besar, yang mungkin tidak pernah mendengarnya jika tidak. Itu menciptakan generasi penggemar baru. Orang-orang yang bahkan belum pernah memiliki SIM, tiba-tiba terobsesi dengan heel and toe downshifting dan teknik gutter run. Harga AE86 bekas, terutama model Sprinter Trueno, melonjak. Itu dikenal sebagai pajak Takumi. Mobil itu bukan lagi hanya klasik kultus. Itu adalah ikon budaya pop. Serial ini melakukan lebih dari sekadar membuat mobil itu terkenal. Itu dengan sempurna merangkum semangatnya. Kisah Takumi dan Hachirokunya adalah kisah tentang potensi tersembunyi. Ini tentang bagaimana mobil yang terlihat biasa, anak laki-laki yang terlihat biasa, dapat mencapai hal-hal luar biasa melalui dedikasi, keterampilan, dan hubungan yang mendalam antara manusia dan mesin. Itu meromantisasi gagasan pengalaman mengemudi murni, filosofi yang terletak di inti daya tarik AE86. Initial D mengabadikan mobil itu, memastikan legendanya akan diturunkan jauh setelah yang terakhir keluar dari jalur produksi. Jadi, mengapa kita masih membicarakan Corolla berusia 40 tahun hari ini? Jawabannya sederhana. Toyota AE86 mewakili sesuatu yang semakin langka di dunia otomotif modern, kemurnian. Di era mobil listrik yang mengemudi sendiri, pedal shifter, dan bantuan elektronik yang kompleks, Hachiroku adalah monumen bagi mengemudi analog. Ini adalah mobil yang menuntut perhatian penuhmu. Ini membutuhkan keterampilan. Ini memberimu koneksi mentah, tanpa filter ke jalan yang hanya sedikit mobil modern yang bisa menirunya. Ini bukan hanya alat transportasi, ini adalah pengalaman. Popularitasnya bertahan karena ini adalah paket lengkap untuk seorang penggemar. Ini memiliki sejarah yang menarik yang berakar pada kelahiran drifting. Ini memiliki peran utama dalam salah satu kisah otomotif paling dicintai yang pernah diceritakan. Dan pada dasarnya, ini masih merupakan mobil yang sangat menyenangkan untuk dikendarai. Bagi pecinta mobil, memiliki AE86 seperti memiliki sepotong sejarah. Ini adalah koneksi ke Drift King, ke Takumi Fujiwara, dan ke era keemasan teknik otomotif Jepang. Ini adalah simbol pemberontakan terhadap yang membosankan dan praktis, perayaan kegembiraan mengemudi demi mengemudi. Warisan AE86 bukan hanya tentang nostalgia, meskipun begitu, semangatnya terus hidup. Toyota sendiri mengakui pentingnya ketika mereka menciptakan GT86 dan GR86 saat ini. Mobil sport modern ini dibangun dengan filosofi yang sama persis, ringan, mesin depan, penggerak roda belakang, dan kesenangan yang terjangkau. Mereka adalah penerus spiritual Hachiroku, membuktikan bahwa formulanya abadi.
AE86 menginspirasi tidak hanya generasi pengemudi, tetapi juga generasi desainer dan insinyur mobil, mengingatkan mereka tentang apa yang membuat mobil sport benar-benar hebat. Pada akhirnya, Toyota AE86 lebih dari sekadar mobil. Ini adalah inspirasi. Ini mengajarkan kita bahwa kamu tidak memerlukan kekuatan besar atau harga tinggi untuk menjadi legenda. Ini menunjukkan bahwa gairah, keterampilan, dan teknik sederhana yang brilian dapat mengalahkan kekuatan kasar. Hachiroku adalah bukti dari masa ketika mobil memiliki jiwa, dan itu terus menginspirasi komunitas penggemar global yang berbagi kecintaan pada sensasi mengemudi yang murni dan sederhana. Warisannya tidak hanya terpatri dalam logam dan karet, tetapi dalam budaya yang dibantunya ciptakan, warisan yang akan terus melayang menyamping ke masa depan. Sampai jumpa lagi di Fakta Otomotif lainnya, Sobat Fakta.